Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di materi pembelajaran Quran Hadis kelas 12. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi ke bab 4, yaitu Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, Ananda sekalian, setelah proses pelaksanaan pembelajaran, diharapkan siswa mampu melafal dan menghafalkan ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, kemudian menyajikan dalam berbagai media dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan responsif serta proaktif terhadap fenomena sekitar. Pada materi kita kali ini, Ananda sekalian, ada 4 surat yang akan kita bahas. Yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, Quran Surat Yunus ayat 101, Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. Yang pertama, Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini berlangsung sangat cepat, Ananda sekalian. Nah, di bidang pendidikan, Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang. Salah satunya Abu Nasr Muhammad Al-Farabi. Beliau seorang jenius yang menguasai 89 bahasa dan guru besar Muslim di bidang fikih, filsafat, sains, kedokteran, musik, dan juga puisi. Kemudian ada Ibnu Al-Nafis, seorang ilmuwan Islam di bidang kedokteran yang mampu merumuskan dasar-dasar sirkulasi jantung, paru, dan kapiler di dunia. Kemudian ada Jabir Ibnu Hayyan, beliau ahli di bidang kimia, fisika, farmasi yang telah mengubah persepsi tentang berbagai kejadian alam yang saat itu dianggap sesuatu yang sangat tidak dapat diprediksi. Kemudian teknologi di Indonesia telah dilakukan dan menghasilkan beberapa produk buatan anak bangsa dan telah diakui oleh dunia. Wah, bangga sekali ya. Apakah gerangan? Ini dia Ananda sekalian, konstruksi sosro bahu, yaitu teknik konstruksi yang digunakan untuk memutar lengan bahu jalan. Kemudian Ananda sekalian, ada teknologi jaringan 4G, yaitu teknologi jaringan dengan koneksi cepat ditemukan oleh orang Indonesia. Kemudian selain itu pastinya ada telepon seluler, ada komputer, ada laptop, sehingga dalam waktu hitungan detik saja kita sudah bisa menjelajahi dunia. Kemudian Anda sekalian, ada satelit di mana bulan atau planet atau mesin yang mengorbit mengelilingi bintang. Fungsinya sangat penting bagi manusia. Kemudian ada 4G, jaringan HP 4G, ini mampu mengakses data lebih besar lagi. Isi kandungan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang pertama, Ananda sekalian, Allah memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia.
Nah, dalam ayat di atas memang tidak ada perintah secara khusus untuk harus membaca tulisan atau membaca buku. Tetapi membaca yang dimaksud adalah dalam skala yang lebih besar, yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya apa Ananda sekalian? Tujuannya adalah melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, jika sering membaca, pasti akan ada banyak hal atau banyak hikmah yang bisa kita dapat, seperti para ilmuwan muslim atau para cendekiawan hebat yang mampu menciptakan dan mendebar banyak manfaat bagi banyak orang di dunia. Nah, untuk yang ketiga, Ananda sekalian, tak semudah yang dibayangkan ya saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ia terus menuntun Nabi SAW agar mampu mengikuti bacaan yang disampaikannya hingga benar. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis Ananda sekalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Jelas sekali ya Ananda sekalian, bahwa ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan ilmu yang terjadi di alam. Nah, jika kita pelajari, dalami, dan kemudian ditelaah dengan baik bahwa perintah Allah untuk manusia mencatat ilmu menggunakan pena dari berbagai cabang ilmu dan dapat berbagi ilmu pengetahuan baru kepada orang lain adalah akan menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi kita kali ini di surat yang pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kita ketemu lagi di surat berikutnya pada materi yang sama, insya Allah di minggu depan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.